Saudara, nama Indonesia kembali harum di kancah dunia usai tim eFootball Indonesia jadi juara Piala Dunia Game Elektronik Sepak Bola FIFA. Indonesia jadi yang terbaik dari 18 negara peserta Piala Dunia Game Elektronik Sepak Bola. Indonesia menjadi juara Piala Dunia Game Elektronik Sepak Bola yang digelar FIFA di Arab Saudi. Di partai final, Indonesia menundukkan Brasil setelah merebut 2 dari 3 game yang dipertandingkan di final. Duet Rizky Faidan dan Elga Cahya sempat tertinggal 1 gol pada game pertama. Namun di menit-menit akhir, keduanya bisa membalikan keadaan dengan skor 2-1. Di game kedua, Indonesia sempat unggul 2 gol, meski akhirnya Brasil bisa menipiskan skor menjadi 2-1. Dengan skor besar 2-0, Indonesia dinobatkan sebagai juara Piala Dunia FIFA eWorld Cup 2024. Yeah, of course it's so special for me. I've won everything in my career except the world one before, but today finally, alhamdulillah, today is the day for me to be the world champions. Yeah, that's so special for me. Yeah, of course I want to say for all Indonesian fans, for PSSI, for Bang Putra, for my teammates, also for the sparring. For the sparring partners, Aziz, Elul, Widi, Baim, Yaman, Ferry, and also the coaches, Bang Kiwa dan Coach Andi. Thank you guys. You guys were so superb. Thank you. Di Piala Dunia 2024 eFootball versi konsol, Indonesia menurunkan Rizky Fadian, Elga Cahya Putra, dan Akbar Paudi. Timnas eFootball ini sebelumnya menjadi kampiun Asia atau juara AFC E-Asian Cup 2024. Di partai puncak, mereka mengalahkan Jepang. Total ada 18 negara yang ikut kejuaraan dunia FIFA eFootball 2024. Di babak grup, Indonesia tergabung bersama Malaysia, Spanyol, Belanda, Polandia, Korea Selatan, Prancis, Inggris, dan India. Di penyisihan grup, Indonesia hanya kalah 1 kali dari Spanyol. Di perempat final, Indonesia mengandaskan Maroko, kemudian di semifinal menggilas Turki. Gelar Piala Dunia FIFA eFootball 2024 bukanlah yang pertama diraih tim eFootball Indonesia. Pada September lalu, Indonesia juga meraih gelar juara dunia FIFA eWorld Cup 2024 Football Manager. Sementara pada Februari, Indonesia menjuarai AFC E-Asian Cup 2024 di Qatar. Selain trofi piala, tim eFootball Indonesia juga mendapat hadiah $20.000 Amerika Serikat atau sekitar 320 juta rupiah. Lalu seperti apa perjuangan timnas eFootball Indonesia meraih gelar Piala Dunia Game FIFA? Kita sudah terhubung dengan manajer tim eFootball Indonesia Putra Sutopo dan atlet eFootball Indonesia Akbar Paudi. Selamat malam waktu Indonesia, Bung Akbar, Bung Putra. Selamat malam. Iya, saya ke atletnya dulu deh nih ya, Bung Akbar Paudi. Waktu pas ikut kejuaraan dunia ini, bagaimana sih sebenarnya bisa mempersiapkan tim menuju kejuaraan dunia? Kita pengen tahu dulu nih ceritanya. Untuk persiapan kita kemarin lumayan panjang ya. Apalagi kita punya beberapa 2-3 minggu lah untuk training center latihan itu untuk menyatukan chemistry. Dan mungkin kita kemarin persiapannya itu tinggal nambah-nambahin untuk kayak finishing, nambahin lagi kayak chemistry kita, karena kita kemarin sudah sempat juara di AFC di Asian Cup di Qatar. Ya itu aja. Oke. Ini jujur ya, Akbar, saya juga gamer tapi gamer ecek-ecek nih, bukan yang serius kayak dirimu. Tapi saya ngeliat tuh ya, permainan semalam tuh, saya pengen juga mengulas permainan semalam. Saya ngelihat dari babak awal sampai babak akhir. Kalau awal tuh masih bermain dengan mencoba main wide, mengolah bola di tengah. Tapi kok pas udah mulai 1-1 nih kan, Brasil unggul dulu nih 1-0, terus kemudian 1-1. Ini kemudian banyak long ball sekarang mainnya pas menit-menit akhir. Itu kenapa tuh? Kalau untuk itu ya Mas, faktor di ini tuh emang kalau main bergu itu kebanyakan pasti bola-bola atas terus long ball. Oh gitu ya, oke. Ya, dan momennya pasti lewat bola atas long ball.
Oke, karena beregu ya dan satu Ya. konsol itu dua joystick yang dipakai ya. Ya betul. Oke. Karena susah build up-nya. Kalau kayak single 1v1 bisa lah build up. Oke, Cuman kalau oke, kayak oke. main beregu gitu kayak susah. Ya, ya, chemistry-nya juga harus kuat kalau memang mau main ya, betul, tiki taka misalnya kayak gitu ya. Makanya Ya, nggak bisa yang paling bisa. aman adalah long ball. Oke, baik. Ini yang baru saya ngerti sebagai gamer juga. Wah, kenapa mainnya long ball nih begitu tadi malam. Oke, saya ke Bung Putra. Bung Putra, ini kesiapan kejuaraan dunia tadi sudah dijelaskan juga oleh Akbar begitu. Kalau sekarang dengan titik bahwa Indonesia sudah juara dunia, apa langkah selanjutnya kira-kira yang ingin dioptimalkan lagi? Sebenarnya yang selalu saya terapkan ke pemain-pemain bahwa apapun hasil yang kita raih itu kita harus cepat-cepat riset, Mas. Kita nggak boleh terlena dengan misalkan kayak kemarin di FCI Asian Cup kita juara, kita nggak terlalu terlena sama juaranya, kita riset. Dan sama halnya kayak sekarang juga juara dunia, kita juga riset, Mas. Jadi kalau ditanya target ke depan, target kita nggak cuma mau juara satu kali aja, Mas. Target kita mau mendominasi di setiap kompetisi yang akan kita ikutin ke depannya. Kita mau menjuarai apapun itu, baik ke depannya ada AFC Asian Cup lagi, kita mau back to back champion, kita masih haus akan gelar juara, Mas. Jadi kalau ditanya target ke depannya saya sebagai manajer, mungkin kalau untuk beregu kita udah juara dunia, tapi target ke depannya buat saya sebagai manajer timnas, saya berharap kayak misalkan Paudi ke depannya bisa juara dunia di kategori 1 versus 1, 1 versus dan 1. juga Faidan juga bisa juara dunia di 1 versus 1. Oke, itu Karena jadi ya itu jadi targetnya ya. Bisa juara dunia di Betul. one on one gitu ya. Betul, sebenarnya Oke. ya kalau untuk kejuaraan dunia ini kan pasti setiap tahunnya ada terus ya Mas ya. Dan pasti targetnya kita nggak cuma mau satu kali juara dunia terus habis itu selesai lah. Ya. Kita nggak mau kayak one season wonder gitu lah. Kita Yes. maunya ya setiap kompetisi kita bisa libas semuanya. Seperti itu sih Mas. Mantap. Oke. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya, apa bedanya game konsol yang biasa dimainkan dengan game konsol yang tadi malam menjadi juara dunia? Ya itu ya, ada game konsol yang one on one, ada yang juga beregu begitu ya, Bung Putra ya, kalau bisa dijelaskan. Betul Mas. Oke, nah ini juga banyak mungkin pemirsa di Kompas TV juga yang belum paham sebenarnya. Kita jelasin dulu bahwa yang semalam itu adalah beregu, tapi untuk Indonesia target ke depannya ada juga yang one on one. Nah itu yang bisa dicanangkan targetnya untuk jadi juara dunia. Tapi kalau ngomongin taktik, Bung Putra, taktik hingga gaya permainan, apakah selalu sama di setiap pertandingan kalau untuk beregu? Sebenarnya gini Mas, untuk di kejuaraan dunia ini tuh kita udah mempersiapkan berbagai macam strategi ya. Karena kebetulan aku di sini sebagai head coach, tadi mungkin ada salah penyebutan, aku bukan manajer. Oke. Mohon maaf jadi ya, kami koreksi ya. Head coach yang dari timnas ya. Betul, jadi aku Oke. head coach dan dibantu ada 2 coach lainnya juga. Jadi kita sudah menyiapkan strategi Mas karena kita ini kan salah satu juara di AFC Asian Cup ya. Dan kita di AFC Asian Cup ini kan cuma mengalami 1 kekalahan ya Pak kalau nggak salah ya, di grup stage ya. Dan kita cukup yakin bahwa kita akan jadi spotlight lah. Makanya kita udah menyiapkan berbagai macam strategi. Salah satu strateginya adalah kalau mungkin teman-teman nonton, kita itu di grup stage pasangannya ganti-ganti Mas. Oke. Kita tuh di grup stage pasangannya tuh ganti-ganti, bahkan di knockout stage aja tuh sempat ganti-ganti ya kalau dia. Terus ya. Kita rolling terus. Nah kenapa kok kita rolling terus? Kita mau menunjukkan bahwa pasangan siapa aja yang kita pasangkan, kita tetap bisa mendominasi dan bisa memenangkan pertandingan. Sehingga biasa. menyulitkan lawan untuk menganalisa seperti Oke. apa permainan Indonesia. Karena setiap pergantian Oke. pasangan atau bahkan pemain, itu pasti punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, Oke. Oh itu Sebenarnya sebabnya. Jadi taktik lawan juga sulit membaca sulit membaca permainan kalau memang pasangannya ganti-ganti ya. betul Mas, karena Oke, dari itu ketiga salah player satu ini taktik. mereka punya keunikan masing-masing. Contoh Baik. kalau Faidan ini, Ya. dia punya keunikan dari segi defense-nya baik, terus Oke. play bolanya bagus, pembacaan lawannya bagus. Dari Paudi ini bisa membongkar pertahanan lawannya bagus banget. Finishing-nya dia jauh lebih clinical. Terus Elga ini juga, pokoknya masing-masing pasangan punya Ya. punya keunikan masing-masing yang kita bisa pakai kapan aja. Dan senjata rahasianya kita itu ada banyak banget Mas. Kalau misalkan Elga udah ketahuan ya kita bisa ganti sama Ya, Paudi. ya. Atau kalau Oke. Faidan udah ketahuan kita bisa ganti. Seperti Tapi itu. saya mau tanya juga sama Akbar Paudi, Bung Paudi, kalau main lebih nyamannya sama Faidan apa Elga nih? Kalau untuk itu sih Mas, dua-duanya sih Sama udah aja nyaman, ya? karena kan kita latihan tuh ada hampir sebulan lah. Oke. Ya jadi kita rolling terus Mas tiap hari. Jadi makanya udah kebiasaan aja. Kalau Prince,
mau siapapun partnernya siap aja gitu. Betul, karena itu prinsip yang selalu disampaikan sama tim coaches dan manajer, Mas. Ya. Siapapun yang kita mainkan, siapapun yang kita turunkan, di situasi dan kondisi apapun harus siap, nyaman gak nyaman. Ya ibarat kata kita udah siap tempur lah, gitu. Oke, ini saya juga mau tanya nih sama Bung Putra nih. Katanya ada salah satu player juga, salah satu pemain juga yang tumbuh kembangnya justru dari rental konsol, apa bener ya? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu hampir gini Hampir sih, semua? Mas. Rental PS itu tuh apa ya, menjadi pintu utama mungkin ya. Oke. Pintu utama ya. Karena saya sendiri pun juga bukannya lahir dari rental PS, tapi usaha saya kompetisi. Saya kan juga punya liga gitu ya. Ya. Nah, awal mula sebelum jadinya liga ya saya buat kompetisinya di rental. Jadi mungkin Oke. rental ini menjadi pintu utama sebagai atlet-atlet ini bisa berkembang lebih jauh gitu. Seperti itu sih, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jadi memang kalau sekarang ada anak-anak yang pengen ke rental konsol, rental PS atau apapun konsol, ya jangan dilarang kalau memang punya niat baik untuk bisa menjadi atlet e-sport gitu ya kira-kira ya Bung Putra ya? Betul Mas, ini 3 orang ini termasuk saya juga dulunya ya bisa dibilang dari rental ya. Rental ini Ya. salah satu pintu utama kita semua lah untuk bisa mencapai di titik sini gitu Mas. Ya asalkan diarahkan juga oleh orang tuanya dan membagi waktu dengan tentunya tetap harus menempuh studi gitu ya, menempuh akademi yang baik. Kalau Bung Paudi sendiri sehari-hari selain memang atlet e-sport ada aktivitas lain nggak? Kalau untuk saya pribadi ya saya sekarang saya mahasiswa sekarang di Oke. universitas yang ada di kampus saya di Gorontalo. Hmm. Ya alhamdulillah masih lanjut. Ya insya Allah mungkin tahun depan lah udah selesai. Mantap. Tapi kampus juga pada ngedukung semua ya, orang tua, kampus, lingkungan semua Ya. ngedukung ya? Alhamdulillah kalau orang tua, Alhamdulillah. tapi kalau awal-awal dimarahin. Awal-awal dimarahin, tapi sekarang udah didukung ya. Ya udah juara dunia Ya, mau ngomong apa lagi sekarang. Udah targetnya udah tercapai. Nah itu tadi ada target bahwa nanti setelah juara dunia bergu ada juara dunia one on one tadi Bung Putra bilang. Kalau untuk merengkuh target itu yang dipupuk dari sekarang untuk one on one apa nih Bung Putra? Sebenarnya gini Mas, Indonesia itu juga udah juara dunia Mas, 1 lawan 1 di tahun Oh, gitu? 2022. Itu Oh, Elga. banyak yang belum Itu juga tahu udah ini. Juara dunia. Oke. Betul. Cuman saya sebagai head coach ada atlet-atlet saya yang bisa dibilang puzzle-nya kurang lengkap lah Mas. Ibarat kata Oke. seperti itu. Kalau kayak Faiden kan mostly achievement-nya udah mulai lengkap nih Mas. Ya. Cuman ada 1 title aja kejuaraan dunia yang belum lengkap dan kemarin baru di-achieve-in. Cuman dia belum sempet juara 1 versus 1 sama Paudi juga belum. Jadi Faiden dan Paudi ini cuman kurang puzzle terakhirnya itu juara dunia 1 versus 1 dan target saya kedepannya terdekat untuk 2 atlet ini semoga mereka bisa juara 1 dunia sih Mas untuk di 1 versus 1-nya. Oke. Terakhir untuk Paudi ada yang ingin disampaikan buat semua fans bola di Indonesia, semua juga gamer yang ada di Indonesia, silakan. Untuk itu saya mengucapkan kepada seluruh jajaran yang sudah mengurus kita, bertiga, dari head coach, dari coach analis, dari manajer yang sudah urus kita dari pas training center kemarin, khususnya untuk PSSI ya, yang kita bertiga terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita selama hampir 1 bulan lah untuk persiapan kejuaraan dunia ini dan alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal di tahun ini. Oke, sukses terus ya buat Timnas eFootball Indonesia. Terima kasih juga waktunya untuk Head Coach Timnas eFootball Indonesia Putra Sutopo dan atlet eFootball kita dari Indonesia Akbar Paudi yang sudah membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Terima kasih, sampai bertemu lagi, sehat selalu. Salam sehat.